Qala al-musannif qala al-imam al-Ghazali Abu Hamid Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa fa'adha alaina min barakatihi wa anwarihi wa udumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa saqani qadarullahi ta'ala. Kemudian menggiring kepadaku apa takdirnya Allah Ta'ala. Digiring kemana? Ila mu'awadati tadrisi, kepada kembali mengajar, wal ifadati, dan memberi manfaat kepada orang lain. Karena Al-Ghazali ini pernah berkhulwat selama 10 tahun, melalang buana ke berbagai negara mencari Allah. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali ditakdirkan oleh Allah untuk kembali mengajar, wal ifadati, dan memberi manfaat. Faktaroha alaiyah, maka usul kepadaku, ta'ifatun, siapa sekelompok, min muhassili ilmu fikih, dari orang-orang yang belajar ilmu fikih, mengusulkan apa? Mengusulkan tasnifan, akan sebuah karangan fi usulul fikih, dalam bidang usul fikih. Ada yang usul agar saya ngarang usul fikih. Asrifu al-inayata fihi, yang aku memfokuskan perhatian di dalam tasnif, memfokuskan ila talfiqi, kepada perpaduan bainat tartibi wat tahqiqi, antara penataan dan pendalaman. Dari satu sisi tertata rapi, di sisi yang lain mendalam. Wa ila tawassuti bainal ikhlali wal imlali, dan memadukan antara tawassut, jalan tengah antara ikhlal ini mengurangi, wal imlali, dan membuat bosan. Kalau terlalu pendek itu namanya ikhlal, bisa membuat orang salah paham. Kalau terlalu panjang membuat orang bosan. Ada wajhin, atas jalan, dengan cara yaqa'u fil fahmi, yang tertanam di dalam pemahaman, duna kitab tahdzibil usuli, di bawah kitab tahdzibil usul. Kitab tahdzibul usul, kitab usul fikih juga, karangannya Al-Ghazali, besar. Kitab yang diminta ini kitab yang tidak sepanjang tahdzibul usul, dimailihi, karena cenderungnya kitab tahdzibil usul condong ilal istiqsa'i wal istiqsari, kepada detail dan mendalam, wal istiqsari, dan memperbanyak, condong besar. Jadi di bawahnya kitab tahdzibul usul, wa fawqa kitabil manquli, tapi di atasnya kitab manqul. Kitab Manqul ini kitab usul fikih pertama yang dikarang Al-Ghazali, ketika masih ada gurunya Imamul Haramain. Dimailihi ilal ijaz wal ikhtisari, karena condongnya kitab Manqul condong kepada ijaz, yakni ringkas, wal ikhtisari, dan ringkas. Jadi yang akan dilakukan ini tidak terlalu ringkas, tapi tidak terlalu panjang lebar. Fa'ajabtuhum ila dzalika, maka aku merespon mereka Qaifah, ila dzalika, kepada permintaan itu, musta'inan billahi, seraya mohon pertolongan kepada Allah. Wa jama'tu fihi, dan aku mengumpulkan atau memadukan fihi, di dalam tasnif,
bainat tartibi wa tahqiqi li fahmil ma'ani, antara penataan yang baik dan pendalaman terhadap pemahaman makna-makna. Fala manduhata li ahadihima ayat tsani, maka tidak ada pilihan bagi tartib dan tahqiq ayat tsani dari yang kedua. Tidak ada pilihan, tidak pilih tartib dan tidak pilih tahqiq, tapi dipilih kedua-duanya. Fasannaftuhu, maka aku pun mengarang kitab itu, tasnif itu. Wa ataitu, dan aku datang, fihi, di dalam tasnif, bitartibin latifin ajibin, dengan penataan yang latif, yang halus, ajibin, yang menakjubkan. Yutli'u an-nadhira, yang memperlihatkan kepada orang yang memandang fi awali wahlatin, pada awal mula, diperlihatkan ala jami'i maqasidi hadzal ilmi, atas seluruh tujuan-tujuan ilmu ini. Artinya penataan yang ada dalam kitab ini sejak awal mula sudah dapat memperlihatkan kepada orang yang melihat tentang seluruh maksud tujuan daripada ilmu usul fiqh. Sejak awal sudah tahu apa sih isi daripada usul fikih itu. Wa yufiduhu al-ihtiwa'a, dan berfaedah, memberi faedah apa tartib hu kepada nadir, al-ihtiwa'a ala jami'i masarihil nadri fihi, berfaedah kepada menguasai atas seluruh medan-medan kajian atau wilayah atau arena-arena kajian fihi, di dalam hadzal ilmu. Fa kullu ilmin, maka adapun setiap ilmu, la yastawli at-talibu, yang tidak menguasai siapa orang yang mencari, fi ibtida'i nadrihi, di awal mula, di dalam permulaan pandangannya talib, tidak menguasai ala majamihi, atas kandungan-kandungannya, wala mabanihi, dan tidak pula menguasai atas kerangka-kerangkanya. Orang yang mencari suatu ilmu ketika sejak awal tidak tahu apa sih totalitas daripada ilmu itu dan tidak tahu kerangkanya apa, fala matma'alahu, maka tiada harapan lahu bagi talib, tiada harapan fil dhafari bi asrarihi, untuk menggapai rahasia-rahasia ilmu, rahasia-rahasia ilmu, wa mabawihi, dan apa-apa yang diinginkan oleh ilmu itu. Wa qad sammaituhu kitaban mustasfa min ilmil usul. Aku memberi nama karangan itu dengan nama kitab Al-Mustasfa fi ilmil usul. Wallahu ta'ala huwal mas'ul. Allah Ta'ala adalah pihak yang dimohon, liyun'ima bitaufiqi, dimohon untuk memberi nikmat berupa taufik, wa yahdi ila sawa'it tariqi, dan memberi petunjuk, wa yahdiya ila sawa'it tariqi, dan memberi hidayat kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa huwa bi ijabatis sa'ilin haqiqun, adapun Allah adalah layak untuk ijabah kepada orang-orang yang meminta.
Sadrul kitabi, permulaan kitab. I'lam anna hadzal ilma al-mulaqqab bi usulil fiqh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu ini yang dijuluki dengan usul fikih, qad rattabnahu, sungguh-sungguh kami menata hu kepada ilmu ini, ilmu usul fikih, wa jama'nahu, dan kami mengumpulkan ilmu ini, aku kumpulkan fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, di dalam kitab Mustadfar. Wa banainahu, dan kami membangun ilmu ini, dibangun ala muqaddimatin, atas satu muqaddimah, wa arba'ati aqtabin, dan 4 pilar. Jadi kitab ini berisi satu pendahuluan dan 4 pilar isi pokok. An muqaddimatu laha kat-tawti'ati wa tamhidi. Adapun muqaddimah bagi 4 pilar adalah sebagai pengantar dan pendahuluan. Wal aqtabu, adapun yang pilar-pilar itu, hiyal mustamilatu, adalah hal-hal yang mengandung ala lubabil maksudi, atas intisarinya tujuan. Jadi aktob ini adalah batang tubuhnya, ya. Muqaddimah ini adalah yang muqaddimah. Wal nadhkur fi sadril kitabi, dan marilah kami menyebutkan, menerangkan di awal kitab ini, menerangkan makna usul fikih kepada maknanya usul fikih, wa haddahu, dan definisinya usul fikih, wa haqiqatahu, dan hakikatnya usul fikih, awalan, pertama kali. Pertama-tama kami di sini akan menjelaskan apa usul fikih, definisinya apa, hakikatnya apa. Summa martabatahu, kemudian posisinya usul fikih, wa nisbatahu, dan hubungannya usul fikih ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu yang lain, sanian, kedua kalinya. Kedua kalinya kami akan menjelaskan kedudukan usul fikih dan kaitannya, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Summa kaifiyatan syi'abihi ila hadhil muqaddimati, kemudian akan menjelaskan bagaimana bercabangnya ilmu ini, bercabangnya usul fikih, bercabang ilal muqaddimati, kepada ila hadhil muqaddimati, kepada pendahuluan ini, wal aqtabil arba'ati, dan pilar-pilar yang 4, salisan, ketiga kalinya. Ketiga kalinya musannif akan menerangkan tata cara atau bagaimana usul fikih ini bisa bercabang, ada muqaddimah, ada 4 pilar. Summa kaifiyatan diraj di jami'i aqsamihi, kemudian akan menerangkan bagaimana masuknya, include-nya seluruh bagian-bagian usul fikih, wa tafasilihi, dan rincian-rincian usul fikih masuk tahtal aqtabil arba'ati, di bawah pilar-pilar yang 4, robi'an, keempat kalinya. Keempat kalinya musannif akan menerangkan bagaimana seluruh bagian-bagian usul fikih dan rincian-rinciannya itu include, berada di bawah naungan pilar yang 4. Tumma wajha ta'alluqihi bihadhil muqaddimati khamisan, kemudian jalan berhubungannya ilmu usul fikih dengan muqaddimah ini khamisan, kelima kalinya. Ada awalan, sanian, salisan, rabi'an, dan khamisan.
Bayanu haddi usulul fikih, menerangkan definisi usul fikih. I'lam, ketahuilah, annakah, bahwa sesungguhnya kamu, la tafhamu, kamu tidak akan ngerti makna usulul fikih, akan maknanya usul fikih, malam ta'rif, selama kamu tidak tahu awalan, pertama kali tak tahu makna fikih kepada maknanya fikih. Sebelum tahu maknanya fikih, kamu tak mungkin tahu apa itu usul fikih. Wal fikhu, adapun fikih adalah ibaratun anil ilmi wal fahmi. Fikih itu berarti ilmu, tahu, wal fahmi, dan faham, fi aslil wad'i, di dalam asal peletakan. Artinya pada asalnya fikih itu berarti tahu dan faham. Fikih yuqadu, dikatakan fulanun yafqahu al-khaira was-syarra. Adapun si fulan itu yafqahu, ngerti dan tahu akan kebaikan dan keburukan. Apa maknanya yafqahu di sini? Artinya ya'lamuhu, tahu, hu, kepada kebaikan dan keburukan, yafqahuhu, dan faham, hu, kepada kebaikan dan keburukan. Itu mana asalnya fikih. Walakin, akan tetapi, soroh, menjadi apa fikih, di urfil ulama, dengan tradisinya para ulama, dengan urufnya, istilahnya para ulama, ibaratan, menjadi sebuah ungkapan, anil fikhi, anil ilmi, bil ahkamis syar'iyyati ats-tsabitati li af'alil mukallafina khassatan. Artinya di dalam istilah ulama, fikih itu berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang berlaku bagi perbuatan-perbuatan mukallaf khususan, secara khusus. Fikih itu menurut istilahnya ulama adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Hukum itu apa? Hukum syar'i itu apa? Hukum syar'i adalah hukum yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i itu apa? Dalil syar'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berlaku, yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia mukallaf. Dengan demikian, hatta la yutlaku bihukmil adati, dengan demikian maka tidak digunakan bihukmil adati, secara adat, tidak digunakan ismul faqihi, apa nama faqih. Faqih itu artinya orang yang ahli fikih. Kata faqih itu tidak diberikan ala mutakallimin, atas orang yang ahli ilmu kalam, wa falsafiyin, dan orang yang ahli filsafah, wa nahwiyin, dan orang ahli nahwu, wa muhaddisin, dan orang ahli hadis, wa mufassirin, dan orang yang ahli tafsir. Mutakallim, falsafi, nahwi, muhaddis, dan mufassir tidak disebut faqih. Faqih itu adalah orang yang ahli, yang tahu di bidang hukum-hukum syar'i yang berlaku bagi perbuatan orang mukallaf. Bal yuktasu, melainkan dikhususkan apa fikih, apa faqih ya, melainkan dikhususkan apa istilah faqih, dikhususkan dengan siapa? Bil ulama'i bil ahkamis syar'iyyati, dengan orang-orang yang paham, dengan orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum syar'i, as-sabitati lil af'alil insaniyati, yang berlaku bagi perbuatan-perbuatan manusia. Faqih itu jamaknya fuqaha. Fuqaha itu siapa?
Fuqaha itu pasti ulama. Ulama belum tentu fuqaha. Adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli di bidang hukum-hukum syar'i yang berlaku, yang mengatur perbuatan manusia mukallaf. Contohnya hukum-hukum syar'i seperti apa? Contohnya kal wujubi seperti wujub, wal hadri dan hadir ini haram, wal ibahati dan ibahah boleh, wan nadbi dan nadb sunnah, wal karahati dan makruh, wa kaunil aqdi sahihan wa fasidan wa batilan, dan seperti adanya akad itu adalah sahih, akad itu fasid, akad itu batil. Tahu akad jual beli ini sahih, tahu bahwa ini fasid, tahu bahwa ini batil. Wa kaunil ibadati qada'an wa adaan, dan seperti bahwa ibadah ini adalah qada', bahwa ibadah itu adalah ada, wa amsalihi dan yang semacamnya. Itu fikih. Itu fikih. Jadi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berlaku bagi manusia-manusia mukallaf, yang mengatur perilaku manusia mukallaf. Kalau fakih definisinya bisa diambil dari definisinya fikih. Fakih adalah orang yang alim, yang pakar di bidang hukum-hukum syar'i dan seterusnya. Wala yakfa 'alaika wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.